OOTD hari ini. Salam dulu Wong, apa kabar semuanya? Direction Matera sama Mama. Dan saya Hera, welcome back to channel Matera yang udah beberapa bulan vakum. Ini vlog pertama kita di tahun 2021 di bulan Januari. Kenapa kita nggak nge-vlog lama? Karena sebenarnya kita habisin cukup banyak waktu di Jakarta. Ini sebenarnya kita baru balik ke Jogja hampir sebulan yang lalu ya. Ya, Desember awal. Dan ngapain sih di Jakarta? Ada banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya kita melanjutkan untuk program hamil dan alhamdulillah programnya berhasil. Sekarang kita akan ada anggota baru. Sekarang aku udah hamil 20 minggu, masuk 20 minggu, tepatnya 19 minggu 5 hari. Jadi hari ini kita mau nge-vlog untuk tujuan pertama kita mau ke laboratorium untuk ambil darah karena aku mau cek kayak kalsium, terus pengentalan darah dan lain-lainnya. Hal-hal yang penting untuk ibu hamil. Ya pokoknya yang penting untuk ibu hamil karena di tanggal 30 aku mau check up untuk fetomaternal anatomi, jadi nanti hasil darahnya sekalian dikonsultasikan ke dokter gitu. Nah, kalau kalian mau tahu atau penasaran program hamilnya apa, silahkan tulis di kolom komen, nanti sekalian nyemangatin aku untuk buat videonya karena sebenarnya programnya panjang dan nggak semuanya aku dokumentasikan. Jadi kalau kalian memang penasaran untuk program hamilnya, tulis di kolom komen untuk nyemangatin aku dan insya Allah aku akan buat videonya. Habis itu, habis ke laboratorium, kita akan lanjut kepada salah satu tempat baru yang kita sangat suka, itu namanya Penggilon. Ya, untuk makan siang ya? Ya, untuk makan siang itu di utara Jogja. Tempatnya emang sangat bagus, ada kebun besar dan makanannya itu sehat-sehat semuanya. Ya, dan setelahnya kita mau lihat-lihat rumah di area utara sama barat Jogja yang mendekati ke Bandara Baru ya. Nanti makanya aku bikin vlog hari ini, semoga vlognya menarik dan kalian ikutin sampai di akhir vlognya. Semoga ya, semoga. Oke, kita lanjut semuanya. Yaudah kita lanjut aja. Pertama kita jalan ke laboratorium. Oke. For so long I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. Sepertinya rame, tapi alhamdulillah dapat parkir. Ternyata di dalam nggak gitu rame dan aku udah pembayaran. Sekarang lagi antri dipanggil. Ini dia biayanya. Ini hematologi lengkap, mau cek HB, terus dedimer, pengentalan darah, urin lengkap. Misalnya ada gejala ISK bisa kelihatan di urin, terus kalsium. Jadi perlu tahu misalnya mau nambah suplemen, kira-kira dosisnya berapa gitu. Udah diambil darahnya, tadi diambil 3 tabung, ada yang 4 mili, ada yang 3 mili, 3 milinya 2, jadi total tadi pengambilan 10 mili sama pipisnya, air seninya sekitar 50 mili gitu. Sekarang kita lanjut mau makan ke Penggilon, yuk cus, cikos. Bukanya jam 12 sampai jam 7.
Ini Calathea silver plate, ternyata dia tumbuh bunga cantik juga ya. Sendirian bang? Masih nunggu istri yang tercantik gitunya. Ini topinya maju, mandiri, modern. Seperti aku. Oh udah datang minumnya. Aku pesan jus mangga, strawberry. Oh ini Melonnya 2 ya? Makasih. Siapa ya? Oh ya. Makasih ya. Ini signature chicken penilon. Oh iya, makasih ya. Bon appetit. Selamat makan. Ini signature macu. Ada yang kangen lebaynya sama Mamat ya? Kan udah Ini beberapa kali. Mashed potato-nya sama ini ayamnya, sosnya mereka campur ada apa ya? Mungkin dengan yogurt atau krim. Enak. Ada salad juga guys. Aku sama Mamat pesannya. Bon appetit, selamat makan. Ini kita di daerah Palagan, udah jam 4 sore. Tadi itu kita keliling ke beberapa perumahan ya, karena aku ngincer daerah Palagan karena di sini tuh banyak banget restoran, kafe yang happening. Jadi kalau misalnya mau cari makan gampang, terus kalau mau nongkrong gampang, dan hawanya juga enak di sini, dingin, dan ada beberapa perumahan, ada perumahan baru, perumahan lama yang aku suka modelnya ya. Cuman tadi itu dari 5 perumahan kita berhasil cuman lihat 1 rumah. Cuman aku nggak gitu tertarik karena aku kan nyari garden di belakang ya, biar nanti kalau misalnya lahiran bisa nanam plasenta anakku. Jadi salah satu poin yang aku pengen dapatkan itu, tapi di rumah yang kita lihat tuh nggak ada. Dan ada 1 rumah aku suka, ada gardennya, cuman itu rumahnya sih kelihatannya kosong ya, cuman nggak tahu dijual apa, dijual, disewakan atau mau dipakai. Tapi aku udah nitip kartu nama ke satpamnya. Ini maskerku turun terus ke satpamnya, jadi moga-moga ada kabar dari mereka. Sorry. Abis itu terus kita sempat gute atau makan snack yang berakhir jadi makan besar. Mamat makan pizza dan aku makan bakmi goreng di Pikali sama dessert juga. Nah sekarang kita mau mengarah ke barat Jogja. Kenapa barat Jogja? Karena biar dekat ke bandara yang baru. Rumah yang kita tempati sekarang itu deket banget sama bandara di Sucipto, karena salah satu poin yang kita cari juga kemarin biar cari rumah yang dekat bandara, biar kalau mau Mamat kan sering banget tuh keluar-keluar, jadi gampang dan ongkos transportnya juga diminimalisir gitu. Makanya sekarang kita mau nyari yang deket sama bandara baru, New Yogyakarta di Sucipto, tapi juga nggak terlalu jauh dari pusat kota gitu. Nah sebenarnya ini mau dijadwalkan untuk minggu depan, cuman kita masih ada waktu dan nggak terlalu gelap. Let's see, bisa ada sebenarnya di rute yang aku buat ada 6 perumahan, cuman kayaknya sekarang kita nyoba 1 atau 2 perumahan untuk ngeliat dulu lah ya, ngeliat dulu area sana. Soalnya kita jarang main ke area barat, seringnya utara timur. Nah makanya sekarang kita pengen lihat dulu di area barat, dan nanti kalau misalnya ada rumah yang bisa kita kasih lihat kita akan vlog, tapi kalau enggak ya udah sih, nanti aja kalau pas ada rumah yang benar-benar bisa kita kasih tunjuk ya. Pak supir, Benar. diam aja Pak. Ya nanti jangan lupa itu kasih tips ya, kasih rekomendasi, klik like, bintang 5 atau 6 tergantung ya. Bintang 5 atau bintang. Ya udah guys, nanti lanjut lagi vlognya.
tanggal 25 Januari kita lanjut lagi ngevlognya. Yang kemarin kita ngevlognya nggak terlalu dedicated karena memang rumah yang kita datangin juga cuman satu doang. Habis itu yang lainnya udah nggak belum ada tulisan yang disewakan gitu, jadi juga nggak bisa dikasih tunjuk ke kalian. Nah, hari ini aku mau ke klinik gigi Opal Dental Demangan, mau scaling gigi. Bagi ibu hamil jangan lupa untuk 1 kali selama kehamilan minimal untuk bersihin giginya, dan kalau bisa sebelum hamil udah selesai tentang permasalahan gigi kalian, jadi pas hamil kalian nggak ada masalah gigi lagi gitu. Nah, terus aku udah terima hasil tes darahku yang kemarin di Pramita. Hasilnya yang untuk dedimernya tinggi banget untuk usia kehamilan trimester 2. Itu bikin aku stres banget karena nilainya fantastis. Jadi ada kekentalan darah, dan aku udah konsul by WA sama dokter promil aku, dan beliau ngasih saran untuk ke hematolog supaya bisa dikasih pengencer darah. Cuman jadwalnya aku baru dapat hari Rabu. Terus ini hari Senin ini setelah dari klinik gigi aku mau ke veto maternal. Cuman belum pasti beliau praktik atau enggak karena katanya minggu lalu beliau sakit gitu. Jadi semoga aku bisa vlog hari ini ngapain aja. Nah, aku udah selesai, ini lagi di Opal Dental. Kalau kalian mau tahu Opal Dental gimana, aku pernah bikin vlognya tahun lalu waktu cabut gigi. Kalian bisa nonton, aku insert di sini, bisa klik di video itu. Untuk ibu hamil disarankan banget untuk scaling karena tadi karang gigiku banyak banget, dan aku memang ngerasa waktu trimester 1 itu mulut ngerasa kotor banget ya, dan air liur kan juga produksinya lebih banyak, jadi kayak ya wajib sih untuk ibu hamil untuk scaling gigi, tapi ya memang harus diomongin dulu ke janinnya karena lumayan berisik dan lumayan ngilu selama scalingnya. Jadi ya udah, sekarang kita, ini jam berapa nih? Ini jam 5:30, jadi tadi setengah jam aja. Sekarang kita mau makan terus ke rumah sakit Happyland. Ini hari Rabu tanggal 27 Januari, Rabu pagi aku udah siap-siap mau ke JH. Jadi lanjutan vlog yang kemarin itu kita udah ke rumah sakit Happyland untuk cek janin dan plasenta dan air ketuban. Alhamdulillah semua aman, sesuai usia kehamilan semua, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi objin ya, SPOG aku. Tapi nanti pagi ini aku mau konsul ke hematolog untuk cek kenapa dedimerku bisa tinggi dan apa solusinya supaya kesehatan aku dan kesehatan janin aku tetap terjaga sampai nanti melahirkan ya. Karena kalau dedimer tinggi dan nggak diapa-apain itu bisa berakibat fatal ke ibu dan juga janinnya. Jadi nanti aku update lagi gimana dari habis dari hematolog seperti apa, dan aku ke hematolog Budiah, Dokter Mardiah. Beliau itu juga praktek di JH dan juga JH hanya hari Rabu, dan juga di Sarjito dan juga di RSU PKU Muhammadiyah. Cuman aku belum berani kalau ke arah Sarjito dan rumah sakit yang lainnya, jadi aku nunggu sampai hari Rabu ini dan ke JH aja gitu. Ya udah, aku mau berangkat dulu. OTD hari ini 20 week. Udah sampai di JH, lagi nunggu. Sekarang aku udah di rumah. Hari ini tuh tanggal 21 Februari. Jadi kira-kira hampir sebulan dari footage terakhir yang di JH itu tanggal 27 Januari aku dari hematolog.
aku mau cerita lanjutannya. Di hematolog akhirnya aku dikasih Arixtra, obat suntik pengencer darah. Dalamnya itu Fondaparinux ya. Jadi Arixtra itu mirip sama DVT. Waktu aku di usia kehamilan 2 weeks waiting sampai usia kehamilan 8 minggu, aku tuh juga suntik DVT pengencer darah 2 kali seminggu. Nah kali ini sama dokternya, karena mungkin di rumah sakit yang aku datangin ini nggak ada DVT, jadi dikasihnya Arixtra, dan itu isinya sama ya, Fondaparinux itu. Aku dikasih suntikan, ada 8 suntikan, disuruh untuk nyuntik 2 kali sehari sekali dalam 2 hari, jadi per 48 jam gitu. Jadi aku disuntik itu, suntiknya subkutan. Waktu di usia kehamilan awal aku disuntiknya di bagian perut. Aku bisa suntik sendiri itu karena itu nggak sakit ya, gampang maksudnya, karena dia injeksinya itu nanti kalau udah selesai obatnya masuk semua, nanti langsung keluar sendiri needle-nya, jadi nggak dicabut manual gitu. Mungkin itu yang bikin harganya lumayan mahal banget malahan. Dan kali ini aku disuntiknya di di lengan atas, karena itu kan suntikan subkutan, jadi bisa di mana aja. Karena perut udah mulai besar dan susternya bilang nggak masalah suntik di sini juga, jadi aku suntik di sini. Yang bantu mamat karena ternyata di bagian sini tuh lebih sakit daripada di perut. Jadi setiap hari jam 10 pagi aku suntik, dan itu selalu hampir di jam yang sama, mungkin kurang lebih setengah jam atau 1 jam perbedaan di 2 hari berikutnya gitu. Dan aku akhirnya suntik cuma 7 suntikan. Kemudian aku tes darah lagi. Tes darahnya lebih komprehensif, nggak cuma D-dimer, ada INR, ada fibrinogen, tes darah lengkap juga. Terus banyak macamnya, dan deg-degan nunggu hasilnya karena kalau misalnya aku tesnya hari Selasa pagi. Terus Rabunya aku bikin appointment sama dokter hematolog lagi, karena biar setelah hasil tesnya keluar langsung ke dokter appointment gitu. Tapi Selasa malamnya aku ke vetomaternal, jadi sambil bawa hasil tes darah ke vetomaternal gitu. Ternyata pas jam 4 itu hasilnya udah keluar, alhamdulillah, dan semuanya tuh range-nya normal. Langsung seneng banget. D-dimernya dari 4664 NGML ke 400 berapa gitu, di bawah 500 NGML satuannya, dan itu aku langsung alhamdulillah banget, karena prediksi aku pengennya di bawah 800 gitu ya, dan akhirnya 400-an gitu. Aku seneng banget. Dan fibrinogennya targetnya target INR-nya targetnya dokternya itu 2. Ternyata aku 0,8 atau berapa, itu bagus banget, dan seneng banget ya, seneng banget akhirnya. Ya Allah, alhamdulillah, akhirnya nggak usah beli lagi, maksudnya nggak usah ada kos untuk pengencer darah lagi gitu, dan darahnya udah normal. Tapi sebenarnya aku juga banyak melakukan hal yang maksudnya banyak hal yang aku lakukan selama 2 minggu itu untuk bikin darahku turun. Jadi kayak aku minum 1,5 liter sebelum jam 2, terus aku makan banyak hal yang aku makan yang mensupport untuk bikin darah nggak mengental ya, dan menghindari makanan yang bikin darah mengental. Jadi aku mungkin nggak bisa share makanannya apa aja, karena tiap orang kan beda-beda reaksi ke tubuhnya. Jadi harus ngenalin diri kalian sendiri, kira-kira makanan apa yang cocok untuk kalian gitu. Dan aku seneng banget sama hasilnya. Terus kita ke vetomaternal malamnya, salah satu vetomaternal yang terbaik yang ada di Jogja, dan alhamdulillah janinku sehat, aliran darahnya bagus, nggak ada masalah. Dan dari vetomaternal menyarankan nggak usah ke hematolog lagi karena hasilnya udah bagus ya, dan cukup dipantau sebulan sekali gitu. Karena sebelumnya kan sama dokter program hamilku minta dipantau per 2 minggu, kalau sama vetomaternal bilangnya per sebulan sekali aja gitu. Setelah dari vetomaternal itu kan besoknya aku udah punya appointment dengan dokter hematolog, tapi ternyata diinfokan pada hari itu dokterku nggak
praktek ya, dan akhirnya aku bikin appointment di minggu berikutnya karena beliau di rumah sakit yang aku tuju ini cuman praktek seminggu sekali. Beliau tuh praktek di 2 rumah sakit lainnya, cuman aku belum berani ke arah sana. Jadinya aku tunggu minggu berikutnya. Ternyata di minggu berikutnya beliau juga nggak praktek. Aku nggak tahu kenapa, nggak ada alasan juga. Terus ngesunya dari rumah sakit nggak ada info kenapanya. Diminta kalau memang urgent ke rumah sakit yang biasa, yang beliau praktek di rumah sakit lainnya gitu. Terus akhirnya aku booking lagi aja minggu berikutnya, yaitu minggu depan tanggal hari Rabu ini ya gitu. Tapi dari badan aku sih alhamdulillah nggak ada permasalahan, maksudnya aku nggak ngerasa sering pusing. Terus ya mudah-mudahan lah, tapi aku akan tetap tes dedimer dan INR dan fibrinogen sebulan sekali ya untuk memantau aja gitu. Oke guys, sekarang usia kehamilan aku udah 24 minggu. Aku tuh bingung kalau 24 minggu itu kan kalau misalnya dibilang kan 6 bulan ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya 52 minggu dalam setahun dibagi 4 itu dia ada 13 bulan. Jadi aku nggak mau bilang ini 6 bulan, tapi 24 minggu karena nanti 6 bulannya nanti di tanggal 7 Maret gitu. Jadi pas per HPHT-nya di 7 September, jadi per 6 bulannya di tanggal 7 Maret gitu. Jadi ini dia baby bumpnya 6 bulan. Kenaikan berat badan berapa ya? Ini sekarang aku 64. Kemarin waktu awal program itu antara 53, 54, 55 gitu. Jadi mungkin naiknya 9 kilo ya. Menurut kalian gimana? Overweight? Biasa aja? Atau oke lah. Yang jelas waktu kehamilan awal tuh yang aku paling kerasa tuh hidung membesar banget. Hidung mulai membesar, habis itu bagian payudara itu membesar, habis itu bagian panggul makin membesar, habis itu pipi pipi makin membesar. Jadi kalau kalian ngeliat mukaku dan ya Allah pipinya tumpah ya harap maklum gitu. Jadi itu aja guys video aku. Semoga ada hal positif yang bisa kalian ambil. Kalau ada hal negatif misalnya menakut-nakuti, aku mohon maaf. Tapi memang sebaiknya untuk kehamilan yang riskan itu harus rajin-rajin tes darah, inisiatif sendiri, dan harus sering update ke dokternya ya, biar usahanya tetap terus terjaga. Usahanya maksudnya sampai nanti akhirnya kelahirannya baik gitu. Itu aja video dari aku. Mamat lagi di luar, nanti kita jumpa lagi di video berikutnya baru Mamat. Dadah, semoga hari kalian menyenangkan. Bye. Oh baby, I love your madness.